Jangan sampai kita menyakiti orang tua. Jangankan menyakiti, wala taqul lahuma up. Kita saja mengucapkan itu udah dosa besar, apalagi berantem sama orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum kompak. Kalau kompak, insya Allah pulang ke rumah dikasih uang sama suaminya. Kalau kompak, jawab salamnya, insya Allah besok utangnya lunas. Sekali lagi Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nusallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li utamimma makarimal akhlak. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyu habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat jamaah kajian duha Jakarta Islamic Center yang saya hormati dan saya muliakan, wabil khusus MC kita Bapak Haji Tukimin. Beliau walaupun sudah begitu tua tapi masih semangat. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan dan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kami Bapak Haji Ike, beliau juga semangat terus mensyiarkan Islam. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan dan umur panjang. Qiraatul Quran kita Bapak Ustadz Asep Saifullah yang sudah memimpin kita tadarus Al-Quran. Mudah-mudahan dengan membaca Al-Quran kita mendapat syafaatul Quran di yaumul qiyamah. Dan juga ibu-ibu sekalian, saya gak ada yang belum kenal nih. Tapi mungkin Bapak Ibu udah mulai kenal saya kan. Saya udah ketiga kalinya nih kalau gak salah ya. Di sini 2 kali, di sana 2 kali. Ibu-ibu yang hadir pada hari ini saya doakan mudah-mudahan menjadi ibu yang soleh, mudah-mudahan menjadi teladan buat anak dan keluarganya, mudah-mudahan kelak masuk surga, amin ya rabbal alamin. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah. Di pagi hari ini matahari yang begitu cerah, ketika orang-orang holiday, ketika orang-orang pergi ke pasar, tapi ibu-ibu udah masak kan? Alhamdulillah Allah masih menakdirkan kita semua di tempat yang mulia ini. Tanpa kehendak, tanpa takdir Allah Subhanahu wa taala belum tentu kita berduduk dan hadir di masjid yang mulia ini. Oleh karena itu, yang terpenting bagi kita, yuk luruskan niat kita. Innamal a'malu binniyat.
Karena segala perbuatan itu tergantung niatnya. Bu, niat-niat yang lain pinggirkan dulu ya. Niat kita semata-mata karena Allah. Karena insya Allah setiap perbuatan semata-mata karena Allah, maka itu akan dinilai oleh Allah sebagai nilai ibadah. Dari mulai ibu-ibu mandi di rumah, bapak-bapak juga jalan dengan motornya atau jalan dengan kaki-kakinya, insya Allah setiap langkah demi langkah itu akan dicatat oleh para malaikat sebagai langkah ibadah. Dan insya Allah setiap langkah demi langkah itu akan menjadi kifarat terhadap dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Kita banyak dosa ya Bu ya. Pak, kita banyak dosa kan? Maka insya Allah dengan selalu kita ta'lim, insya Allah dengan selalu kita hadir di majlis ilmu, langkah-langkah kaki kita itu akan menjadikan sebagai kifarat terhadap dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah keharibaan junjungan kita, dialah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak lupa kepada para keluarga dan para sahabat-sahabatnya, termasuk kita selaku umat yang mendapat syafaatul udma di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah hari ini Allah takdirkan saya bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian. Sudah tahu namanya ya? Kira-kira saya orang mana Ibu? Ayo tebak. Orang seberang. Saya itu aslinya orang Sunda, asli di Sukabumi. Orang Sukabumi ente? Gak ada ya. Kelihatan kata orang saya turunan Pakistan, turunan India, mirip-mirip ya. Ternyata aslinya turunan Sunda. Nama saya Fahru. Itu di KTP-nya dulu yang namanya bikin KTP itu orang tua pakai bin Hani. Insya Allah mabruk, orang tua saya sudah meninggal dunia, ibu saya sudah meninggal dunia, mertua saya sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan berkat saya hadir dan ta'lim, mudah-mudahan saya dijadikan orang yang berbakti pada kedua orang tua. Mudah-mudahan orang tua saya dan orang tua kita semua yang hadir, yang sudah meninggal dunia, Allah ampuni segala dosa-dosanya. Dan mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup, Allah beri kesehatan dan umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Karena dalam sebuah hadis dikatakan, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi asarihi falyasir rahimah. Ini belum ke tema ya. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, ingin Bu dipanjangkan umurnya, bapak-bapak ingin dipanjangkan umurnya, insya Allah panjangkan umurnya, tahun depan ketemu lagi dengan saya. Saya panjang umur, Bapak Ibu juga panjang umur. Kalau kita ingin dipanjangkan umurnya, yang kedua dimudahkan rezekinya, amin. Insya Allah. Yang penting bagi kita gak usah banyak Bu ya. Yang penting beli mobil cukup, alhamdulillah. Gak punya rumah, ingin rumah cukup, alhamdulillah. Yang penting Allah cukupkan apa? Faliyasir rahimah. Maka hendaknya kita menguatkan tali silaturahim. Alhamdulillah, ini selain taklim kewajiban kita, ini pun adalah merupakan silaturahim kita, silaturahmi kita antara saya dengan Bapak Ibu sekalian dan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah orang yang senantiasa bersilaturahim, maka Allah akan panjangkan umurnya dalam keadaan taat dan Allah berikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, tema kita pada hari ini sesuai dengan kita bulan Maulid Rasul. Tema kita adalah bagaimana kita menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan ini
bulan Rabiul Awal. Bulan yang sangat historis, bulan yang sangat bersejarah bagi umat Islam. Karena berkat jasa beliau, perjuangan beliau, kita semua bisa duduk di masjid ini. Karena kita yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat adalah dakwahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu hebatnya beliau. Maka oleh karena itu kita merasa bangga sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena Allah sendiri memuliakan baginda Rasul. Kalau Allah memuliakan baginda Rasul, maka Allah pun pasti memuliakan umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah memuliakan baginda Rasul? Dengan cara Allah meninggikan derajatnya. Lihat di dalam surat Al-Insyirah, Allah menjelaskan wa rafa'na laka zikrak. Apa Bu? Wa rafa'na laka zikrak. Saya yakin semuanya hafal. Allah meninggikan derajat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara apa? Menyandingkan nama beliau Muhammadur Rasulullah dengan sang Khalik Allah Subhanahu wa taala dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau dalam dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini penting. Orang yang tidak mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, orang yang tidak mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, itu bukan golongan dari umat Rasulullah, bahkan tidak diakui sebagai umat muslim. Tapi sejak kapan sih kita sebenarnya bersyahadat, Bapak Ibu? Kita kan orang tua kita alhamdulillah Islam, betul apa enggak? Kakek nenek kita Islam, alhamdulillah. Kalau orang non muslim masuk Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, dia akan menjadi mu'alaf dan keyakinan menjadi seorang muslim. Kita itu nenek kakek kita, turunan kita Islam. Sejak kapan kita bersyahadat? Ayo. Sejak kapan Bu? Sejak nikah. Berarti ibu syahadatnya ketika nikah ya? Oh enggak, bisa suami. Oke, sejak nikah. Ada lagi? Pernah gak lagi balik dituntun sama orang tuanya mengucapkan dua kalimat syahadat? Pernah? Alhamdulillah. Sebetulnya, oke. Nih Bu ya, kita bersyahadat itu ketika kita di dalam kandungan. Ingat, penciptaan manusia terdiri dari dua unsur. Yang pertama adalah unsur materi, yang kedua unsur immateri. Unsur materi dimulai dengan walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh Allah telah menciptakan kalian semua dari saripati tanah. Siapa yang pertama kali diciptakan oleh Allah dari saripati tanah? Nabi Allah Adam alaihi salam. Kemudian Nabi Adam tinggal di mana Bu? Tinggal di mana? Surga. Ketika Nabi Adam tinggal di surga, tapi dia dengan sendirian, makan enak segala macam. Kira-kira sendirian enak gak? Ya, orang tua kita Pak Ike, istrinya masih ada, alhamdulillah. Kira-kira kalau sendiri di rumah enak enggak? Enggak enak. Ibu-ibu juga gak enak kan? Bapak-bapak juga enak, pusing, stres kalau gak ada istrinya. Betul apa enggak? Begitu juga Nabi Adam. Ketika Nabi Adam dia sendirian di surga, kagak enak. Akhirnya dia minta kepada Allah untuk meminta teman setianya. Dan itu siapa? Siti Hawa. Dari mana Siti Hawa diciptakan? Dari tulang rusuk Nabi Adam. Nah, kayak ibu-ibu itu asal dari bapak-bapak ya.
Maka oleh karena itu udah kodrat, boleh ngelawan sama bapak-bapak suami kita. Ketika berdua Nabi Adam alaihissalam dinikahkan. Siapa yang nikahin? Malaikat. Dan di sana apa maharnya Nabi Adam? Ada yang tahu? Dia melihat tulisan Sallallahu ala Muhammad. Nabi Muhammadnya udah ada apa belum? Belum. Tapi Sallallahu ala Muhammad udah ada di surga. Insya Allah kita umatnya masuk surga. Amin. Maka oleh karena itu Nabi Adam maharnya dengan bersolawat. Solawatnya apa? Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut selawat apa, Bu? Ada yang tahu? Jibril. Makanya ini disebut selawat Jibril. Kenapa disebut selawat Jibril? Karena Jibril ngasih tahu kepada Adam, Adam, lu gak punya apa-apa. Loh, maharnya baca itu bersolawat kepada baginda Rasul. Maka itu disebut dengan selawat Jibril. Baru tahu, Bu? Apa udah tahu? Udah tahu. Lu anak-anak enak banget kan? Yuk kita sekali lagi. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Salawat Jibril. Kenapa disebut salawat Jibril? Historisnya Nabi Adam nikah sama Siti Hawa, maharnya dengan bersolawat kepada baginda Rasul, karena di surga sudah tertera Sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi Muhammad pun telah tercipta, tapi 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan, Nur Muhammad sudah Allah ciptakan. Hebatkah kita punya Nabi? Alhamdulillah. Kembali Siti Hawa dan Adam. Kalau sudah nikah ada dua pasangan, kayak ibu dengan bapak ada dua pasangan, terjadi namanya hubungan biologis. Secara biologis, dari hubungan biologis menghasilkan keturunan spermatozoon. 40 hari menjadi apa? Darah. 40 hari menjadi apa? Daging. Ketika 120 hari, berapa bulan Bu 120 hari? 4 bulan. Yang 4 tadi itu namanya material. Ketika dia mati akan kembali ke tanah, betul apa enggak? Semua badan kita begitu meninggal dunia mati dikubur. Maka semua kulit semuanya akan kembali ke tanah asal, karena kita berasal dari tanah. Yang kedua, immaterial. Apa itu immaterial? Wa nufikha firruh. Allah meniupkan sebagian ruhnya. Maka ketika manusia 120 hari dalam kandungan seorang ibu, sudah sempurnanya antara jasad kita dengan ruh yang Allah berikan. Nah, inilah syahadatnya di situ. Ketika itu Allah bertanya kepada kita. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Alastu birabbikum. Alastu birabbikum. Allah bertanya kepada kita, wahai para janin, apa kau yakin, apa kau mengakui bahwa aku ini adalah sebagai Rabbmu, sebagai Tuhanmu? Maka seluruh janin yang ada dalam perut, termasuk kita semua, termasuk orang Indonesia, orang Palestina, seluruh dunia
yang berasal dari janin, ya, termasuk bayi tabung. Apa? Qalu bala syahidna. Seluruh bayi mengatakan, janin mengatakan, aku yakin dan percaya bahwa engkau adalah sebagai Rabbmu. Itulah syahadat kita, persaksian kita pertama kali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika lahir, Pak, kenapa? Kalau ketika lahir kadang-kadang keyakinannya berbeda-beda sesuai dengan ada 6 agama yang ada di Indonesia. Betul apa enggak? Apa kata Nabi? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah. Siapapun bayi itu lahir, apakah dia dari orang muslim ayahnya, keluarganya, apakah dia orang non muslim keluarganya, ketika lahir sampai waktu balik, maka dia termasuk adalah manusia yang fitrah. Ketika meninggal dunia pun dia insya Allah tidak terbebas daripada dosa. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tapi kenapa? Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi. Tapi tergantung orang tuanya, apakah dia akan dijadikan Yahudi dan Nasrani. Faktor kedua orang tua. Tapi kita bersyukur kepada Allah bahwa kita, orang tua kita adalah sebagai seorang mukmin, seorang muslim, sehingga kita terus melestarikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan harap kita itu hanya sekedar iman dan muslim kita turunan. Adalah turunan, ngaji kagak dan gak ngaji kagak. Alangkah lebih indahnya dan baiknya Bapak Ibu ketika pertanggungjawaban anak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sejak apa, Bu? Balik. Sejak apa? Apapun yang dilakukan sebelum balik tidak ada dicatat dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kebaikannya untuk orang tua. Tapi setelah anak-anak kita menjadi balik, ya, maka itu menjadi tanggung jawab dia sendiri. Pernah gak kita kalau ada ulang tahun aja anak dirayain begitu? Pernahkah kita ketika balik anak kita duduk dengan rapi, pegang kepalanya, kita tuntun tangannya sampai dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat? Pernah apa tidak, Bu? Insya Allah masih ada yang kecil terbalik gitu ya. Pegang. Yuk nak, kamu sekarang sudah akan balik. Berarti tanggung jawab kamu, apapun yang kamu lakukan sudah menjadi tanggung jawab kamu. Maka nasihatkanlah keyakinan, titipkanlah keyakinan hanya siapa kepada siapa? Allah. Dan nabinya kepada siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pegang tangannya, kita ucapkan tuntun 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah. Di sana ada 2 pendidikan, Bu, ketauhidan. Tauhid yang pertama adalah syahadat tauhid, bagaimana persaksian kita kepada Allah. Yang kedua adalah syahadat Nabi, bagaimana mengakui persaksian kita kepada Nabi Muhammad. Antara Allah dan Nabi Muhammad ini satu paket, gak ada dipisah-pisah. Saya mau percayalah kepada Allah tapi tidak percaya pada Nabi Muhammad. Mungkin percaya ada nabinya, kan sekarang ada nabi yang diam-diam dia bersemedi di Gunung Sindur. Namanya dulu Nabi siapa? Al-Musaddiq. Dia syahadatnya Musaddiq Rasulullah. Kita tanamkan keimanan kita kepada anak kita melalui dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka itu akan menjadi saksi bahwa kita benar-benar memperhatikan pendidikan tauhid kepada anak kita. Insya Allah kalau anak kita didasari tauhidnya kuat, dia tidak akan tergoda dengan kekayaan sehingga dia mengorbankan keimanannya. Sekarang banyak Bapak Ibu, akibat pergaulan anak-anak kita di sekolah, dia bergaul dengan sesama non muslim. Betul apa enggak? Lama-lama bergaul dekat. Berteman sih nggak apa-apa. Kalau sudah deket lama-lama anak kita kan gimana sih kalau udah deket pacaran dan sebagainya, ini mau gak mau
Karena masyarakat udah tahu, dia jadi malu, akhirnya dinikahin. Mending kalau misalkan dianya itu bisa ikut agama kita dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat menjadi mu'alaf. Banyak gara-gara mungkin mobil, gara-gara harta kekayaan dengan pernikahan, akhirnya terjadi pernikahan beda agama. Apa yang rugi? Maka terjadilah secara memang Islam itu adalah terjadi perzinahan. Mungkin secara pemerintah silakan saja syah-syah. Tapi kita yang menganut agama Islam itu adalah perzinahan selama-lamanya dan terputus dari saat itu adalah sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah. Hati-hati Bu ya. Jangan mentang-mentang calonnya wah kaya raya gitu. Belum tentu kekayaan dia hanya di dunia. Lama-lama dicerain, anaknya dibawa sama dia, punya cucu non muslim. Mau gak Bu? Rela apa ridho enggak? Kagak, siapa yang mendoain kita? Salah satu kebanggaan umat Rasulullah adalah ketika nanti di yaumul kiamah kita sebagai komandan, orang tuanya dan ibunya, di belakangnya anak cucu kita menjadi bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau satu melenceng gimana Bu? Kira-kira nyatu gak dengan kita? Gak. Error mah iya, gak bakalan connect kayak internet. Betul Bang Bu? Doa pun tidak akan connect, rugi sekali. Maka tauhid itu penting. Maka oleh karena itu kembali lagi sebagai bukti bahwa Allah meninggikan derajat baginda Rasul, Allah menyandingkan nama Allah sendiri dengan nama Muhammadur Rasulullah dalam kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan apabila kita betul-betul meyakini dan mengamalkannya, apa jaminan Allah? Man kana akhiruhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya mampu mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu bangganya kita mempunyai seorang nabi dan rasul. Bukan hanya manusia yang bangga, tapi makhluk-makhluk yang lainnya, burung-burung, semua pun bangga. Bapak Ibu ingat ada salawat kisah sang Rasul? Bisa kan? Yuk sambil daripada diam. Rahatil atyaru tashdu fi layalil maulidi wa barikun nur yabdu mimma ani ahmadi wa barikun nur yabdu mimma ani ahmadi fi layalil maulidi fi layalil maulidi. Ya bareng. Wahadil atyaru tashdu fi layalil maulidi wa barikun nur yabdu min ma'ani ahmadi wa barikun nur yabdu min ma'ani ahmadi fi layalil maulidi fi layalil maulidi. Bagaimanakah keadaan ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan? Rahatil atyaru tashdu fi layalil maulidi. Burung-burung berkicau. Kenapa burung-burung berkicau? Dia pun bahagia di malam kelahirannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi tuh kakek neneknya Abu Jahal aja bahagia, Abu Lahab aja bahagia, padahal dia ada seorang kafir benci kepada Nabi. Tuh. Wa barikun liyabdu fi ma'ani ahmadi, ya, dan kelihatan cahaya terpencar penuh dengan makna Ahmad. Muhammad itu namanya siapa? Ahmad. Dialah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika baginda Rasul, coba lihat, semuanya bergembira. Bahkan Yunani itu adalah negara yang tertua. Di sana ada api Olimpiade, ya.
Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir tuh api mati. Kenapa dia mati? Karena Nabi Muhammad nur. Nabi Muhammad itu diciptakan bukan sama dengan kita. Kita diciptakan dari tanah, Nabi Muhammad nur. Dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Semua cahaya pun tidak mampu menandingi pancaran cahaya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lahir dulu ada paraji. Tuh paraji, Bu. Orang kampung dulu di sana paraji, sekarang bidan. Ini produk-produk paraji nih. Mungkin ibu-ibu juga produk paraji ya. Ya. Nenek-nenek dukun yang dengan ikhlasnya beliau benar terus terang aja. Dia datang ngurut bolak-balik, nguruk datang lahir. Gak dibayar pun gak apa-apa. Pulangnya gak apa-apa. Sekarang jadi bidan, Bu. Ke bidan. Berapa? Atau sekarang zaman apa, Bu? Di Black. Zamannya apa? Sekarang kan mau, wah sama tanggal 16 aja besok di lahirannya. Gampang, tinggalin. Berapa? Sekian juta. Tapi itu ibu-ibu paraji, mereka yang menolong, subhanallah begitu ikhlasnya mereka ya. Mudah-mudahan mereka mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini kita produk semua kayak gitu. Nabi Muhammad kagak ada bidan. Para malaikat di sana. Ibunda Maryam ya, rasul-rasul Nabi yang terdahulu dia membantu. Kenapa? Karena dia senang kepada orang yang mulia yang sudah ditunggu-tunggu. 2000 tahun sebelum Nabi Adam nurnya sudah ada, tapi lahirnya paling belakang yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 12 Rabiul Awal tahun gajah. Itulah kelahiran baginda kita Rasulullah. Bagaimana kita bisa meneladani Rasul kalau kita tidak tahu siapa Rasul kita? Bagaimana kita bisa meneladani Rasul kalau kita tidak tahu kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena setiap kehidupan apa yang dilakukan oleh baginda Rasul semuanya adalah berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan oleh Nabi itu wahyu Allah. Apa yang dilakukan oleh Nabi itu adalah wahyu Allah. Apa yang ditetapkan itu berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah langsung memberikan wahyu, itu namanya Al-Quranul Karim. Tapi perintah Allah kemudian praktekkan oleh Nabi, baik dalam perkataan, perbuatan, atau ketetapannya, itulah yang disebut dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Bu. Apa tujuan Allah mengutus baginda Rasul? Tujuannya tiada lain, innama bu'istu liutamimma makarimal akhlak. Sesungguhnya kami diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini tiada lain adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Mengapa harus disempurnakan akhlak manusia? Oke lah, saat itu kebetulan Nabi Muhammad memang diutusnya ke bangsa Arab. Ada zaman namanya zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Bukan bodoh masalah ekonomi, bukan. Bukan bodoh masalah politik, bukan. Tapi mereka bodoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, saking bodohnya itu yang namanya patung dibuat oleh siapa? Manusia. Dia sendiri dibuat patung. Ada yang dibuat patungnya dari kayu. Yang enak lagi buat patungnya dari roti. Sorry ya, ini bukan masalah keyakinan, tapi ini sejarah. Ketika dia buat patung dari roti yang gede kayak roti buaya gitu mungkin tuh, buatlah patungnya seperti Lata, Uzza dan Manat. Nah, patungnya dibagus-bagusin kayak anak kita tuh bikin. Ibu bikin kue-kuehan ini. Habis itu dia apa? Disembah dulu gitu. Habis disembah apa? Lapar dimakan, masa Tuhannya dimakan. Itu saking bodohnya. Tapi dengan adanya baginda Rasul, bagaimana Rasul mengangkat derajat. Waktu saat itu adalah orang-orang kafir Quraisy, tapi pada hakikat Rasul mengangkat derajat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman yang maju saat sekarang ini. Ya, Bu.
Masih ada yang begitu? Ada gak? Mudah-mudahan gak ada di sini. Biar itu banyak aja. Maka oleh karena itu tugas Nabi yang pertama adalah akhlak. Akhlak kepada siapa? Yang pertama adalah akhlak kepada Allah. Bagaimana Rasul berdakwah secara diam-diam. Nih, dakwah Rasul yang pertama kepada siapa dulu? Istri tercinta. Ini para suami pernah ngedawahin istrinya. Tapi ini istrinya insya Allah di sini pintar-pintar ya Bu ya. Setelah dakwah pada istri kita, coba perhatikan istri kita suka sholat gak, suka ngaji gak, gitu kan? Istri kita pakai jilbab gak? Kayaknya kita kalau sebagai ustadz, sebagai kita orang tua ngomong ke orang lain kalau keluarganya gak bisa tuh, aduh kayaknya kagak enak ngomongnya, betul ya Pak Jika ya? Maka yang pertama itu bagaimana adalah keluarga kita. Bagaimana Nabi secara sembunyi-sembunyi dia berdakwah. Tuh, keluarganya dulu. Makanya sebelum keluar-keluar keluarganya dulu rapiin gitu kan. Ya. Keimanannya rapiin, ngajinya rapiin. Memang agak susah Bu keluarga. Saya aja sebagai guru, saya banyak ngajarin baik di sekolah maupun di rumah Bapak Ibu. Ngajarin taklim segala macam di sekolah. Tapi anak kita susah diajarin sama kita. Makanya apa? Ya udah dipondokin aja enak gitu. Anak saya alhamdulillah kemarin mondok semua tuh di Sukabumi. Orang Jakarta mondok awal-awal pada susah. Betul apa enggak? Yang kasihan emaknya kadang-kadang yang anaknya mondok emaknya nggak bisa tidur. Kata orang-orang lu kamu mah apa ya tega banget. Anak bukan masalah tega. Justru mereka dengan mondok itu bisa mandiri. Paling enak loh Bu. Tinggal tiap bulan transfer, sholatnya udah disiapin di sana dididik. Betul mbak enggak? Sekolahnya ada yang membimbing enggak? Di rumah bodoh amat, waduh susah banget Bu. Bangun mbak, kagak. Malamnya keluyuran main game dulu, HP terus. Wah gitu kan. Ya disiapin sama orang tuanya 10 MB, semuanya enak banget tuh. Bagaimana pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Berat Bu. Paling berat itu dakwah dalam keluarga, coba pikirkan. Kadang-kadang kita pakai jilbab, anak-anak kita boro-boro gitu kan. Agak susah juga. Tuh anak saya gak baca jilbab begitu SD. Caranya apa? Pondokin gitu kan. Insya Allah pulang pondok gak bakalan berani dia jilbab dulu ngondok ya gitu kan. Minimal kewajiban kita terbebaskan Bu. Insya Allah. Yang penting dasar agama, kalau dasar agama ilmu yang lainnya gampang. Insya Allah. Saya ke Jakarta tahun 96 keluar aliyah. Saya gak bisa kuliah, orang tua gak punya modal. Tapi hanya bisa saya pernah ngajar diniyah dulu. Ngajar ngaji segala macam. Akhirnya saya diterima ngajar di MI tahun 96. Saya gak punya saudara Bu di Jakarta. 3 tahun saya tidur di masjid. Merabot bukaan gitu, tidur di masjid. Aduh, ingat saat itu lagi tidur di masjid. Tiba-tiba kelopaknya hilang. Kok kelopaknya bisa hilang? Duduk ke saya dong. Enggak, padahal dikunci. Saya masih beruntung kelopaknya hilang. Kalau saya dibunuh gimana gitu kan. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, dengan kita punya dasar ngaji. Pertama ngajar ngaji, saya ngajar di MI. Habis itu bisa kuliah, alhamdulillah dapat beasiswa di UIN. Kemudian kuliah lagi di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ya. Tapi waktu itu saya 22 tahun udah married Bu. Jadi kuliah pertama, wisuda pertama bawa anak 1 gitu kan. D2 dulu Bu masih diploma. Lanjutin UMJ. Kuliah kedua bawa anak 2 enggak apa-apa. Sambil bina rumah tangga sambil ngontrak gitu kan. Nah udah S1 cari di sekolahan yang beneran. Saya ngajar di sekolah Buddha Bu, namanya Yayasan Buddha Seci. Ada yang kenal? Buddha Seci. Itu sekolah yang heterogen tapi musimnya banyak. Saya udah 21 tahun di sana. Alhamdulillah saya juga ngambil S2 Magister di Universitas Berhamka. Kenapa kita harus berpendidikan? Semakin kesini problema kita semakin banyak, betul apa enggak? Dan masalahnya pun akan berbeda-beda. Makanya ibu kenapa harus pintar lah, anak cewek mah harus pintar. Walaupun karena ibu itu adalah guru yang paling pertama, al-madrasatul ula, al-ummi madrasatul ula. Ibu itu adalah guru yang paling pertama di rumah Bu. Ya. Ibu S2, S3, sarjana walaupun saya gak ngajar, gak kerja. Justru ibu pekerjaannya 24 jam di rumah menjadi guru. Kita kadang-kadang begini Bu. Sorry ya.
Kalau kita kerja di mana-mana tunduk patuh sama bos, pulangnya malam. Anak kita di rumah sama pembantu yang lulusan SD, ngaji nggak bisa, dididiknya sama pembantu. Coba terbalik gak? Terbalik gak? Gak usah khawatir bu, masalah rezeki Allah yang ngatur. Tapi silakan saja sih, Islam tidak melarang bu, tapi tahu juga kewajiban di rumah. Alhamdulillah istri saya ngajar sendiri, istri saya di rumah. Justru tambah berkah. Kalau saya sering banyak keluar di rumah anak ada yang ngurusin. Betul apa Bu? Inilah penting karena kesuksesan suatu masyarakat, suatu negara berdasar dari pendidikan yang ada dalam keluarga. Bagaimana membangun moral, akhlak, keluarga itu yang sangat penting dasarnya di keluarga. Baru kalau keluarga sudah kita landasan dengan baik dasar-dasarnya, Nabi saja baru berdakwah keluar. Perjuangan Nabi berdakwah paling banyak di mana? Di Mekah. Berapa tahun? 15 tahun. Tentang apa? Tauhid. Bagaimana kita mengenalkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan anak kita ketika ngaji kadang-kadang keluar SD udah pada ngaji. Betul apa enggak? Betul apa enggak? SMP boro-boro, SMA boro-boro. Ayo. Padahal akhlak itu, agama itu panjang sekali Nabi aja dalam berdakwah. Baru di Madinah 10 tahun tentang muamalah. Karena kalau dasar akhlak kitanya baik Bapak Ibu, ya, karakter kita baik, kurang bagaimana coba di sekolah sekarang dengan kurikulum merdeka. Ini ada ibu guru ada gak? Oh, seprofesi Bu. Ada bapak guru? Dengan kurikulum merdeka, dengan P5-nya, ya, waduh, bikin pusing. Merdeka sih merdeka, kekang dikekang aja katanya. Makanya ada anak-anak ngomel mulu gitu pulang, ya. Di dalamnya ada karakter P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pancasila yang 5, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketika pelajarnya melaksanakan syariat agama, gitu kan, kayak kemarin pas Kibra disuruh dibuka. Apakah itu bertentangan dengan P5 dan Pancasila? Bertentangan menurut saya. Baru 76 tahun baru begitu, gak apa-apa dengerin aja sono. Gila kan Bu? Kenapa? Salah siapa? Salah kita. Kenapa? Salah kita yang memilih pemimpinnya. Penting gak pemimpin itu? Penting. Betul apa enggak? Betul. Padahal ketuhanan yang Maha Esa, takwa, segala macam, menjalankan perintah agama atas nama toleransi. Toleransi itu memberikan kesempatan pada agama tersebut untuk melaksanakan agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Bukan suruh ikut-ikutan, bukan. Lihat kemarin datang ke sini, adan tiadain. Memang dia minta adan tutupin, kagak. Itulah kebablasannya orang Indonesia seperti itu, terlalu pinter tapi kebelenger. Kenapa? Banyak kan umat Islam di Indonesia, betul apa enggak? 90-85%, tapi secara kuantitas, kualitasnya nol. Kenapa? Karena banyak yang pinter tapi dia banyak yang bodoh. Pinter kepada agamanya, kurang agamanya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kita lihat akhlak Bapak Ibu. Akhlak pertama adalah karakter kita, bagaimana kita berakhlakul karimah kepada Allah. Bagaimana akhlak kepada Allah? Hablum minallah kita. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Ini baru masuk materi ini ya Bapak Ibu. Masih berapa menit lagi? Masih panjang ya? Ya nanti kasih tahu aja ya. Ya, oke. Tenang aja. Wa'budullah, sembahlah Allah. Tadi, jadikan Allah satu-satunya Rob kita. Jadikan Allah segalanya buat kita. Jangan ada di hati kita keyakinan-keyakinan kita selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah menjadikan Allah sebagai Rob kita, sebagai Tuhan kita, wala tusyriku bihi syai'a.
Janganlah kita berbuat syirik, janganlah kita menyekutukan Allah. Dijaga, Bu. Penting apa ini, Bu? Pentingnya kita tauhid, pentingnya ilmu agama dengan baik. Apa itu syirik, menyekutukan Allah? Kepada Allah percaya, kepada lain percaya. Kemarin di Aceh ada acara, ada pawang diusir sama Aceh gitu. Wajar aja. Di Aceh kan negara memang keyakinan kepada Allah. Kenapa sih? Kadang-kadang kita percaya, wah ini keris nih, wah keris ini mempunyai kekuatan. Memang ada kekuatan Bapak Ibu. Kita kan mengenal satu, ada yang namanya irhas. Apa itu irhas? Irhas itu kejadian luar biasa yang terjadi kepada calon Nabi dan Rasul. Irhas, ya, ketika Nabi Musa bisa ngomong, ketika Nabi Muhammad dulu dibelah malaikat gitu kan, itu irhas. Yang kedua, ada yang disebut dengan mukjizat. Apa itu mukjizat? Kejadian luar biasa yang terjadi pada diri dan Rasul, ya, Nabi dan Rasul. Udah kita tahu kan, mukjizat Nabi Ibrahim bagaimana dia tidak hangus dibakar, mukjizat Nabi Musa dengan tongkatnya, apalagi mukjizat Nabi Muhammad dengan Al-Qur'annya, mukjizat Nabi Muhammad bisa mengeluarkan air itu. Iya. Itu kejadian luar biasa, ada maunah. Maunah itu kejadian luar biasa kepada orang-orang yang soleh. Ya. Dengan apa? Karena doanya cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada karomah. Karomah itu kejadian luar biasa kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ada dalilnya dalam Al-Qur'an, aulia Allah. Jangan juga yang ngaku-ngaku wali. Karena kan lagi rame masalah nasab. Deh, ributan nasab rame di Indonesia. Gila banget tuh, Indonesia tuh serba rame itu. Ya. Ya. Kemudian ada apa? Sihir. Apa itu sihir? Kejadian luar biasa kepada orang-orang kafir karena bantuan iblis dan syaitan. Wah, dia bisa segala macam. Memang ada. Tapi bantuannya syaitan dan iblis, Bapak Ibu, ya. Hati-hati, makanya kita harus kuat keimanan kita hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang percaya. Yang dia percaya kepada Allah, dia percaya kepada batu ali. Kalau buat hiasan nggak apa-apa. Kalau memang batu ali mempunyai kekuatan, dianggapnya termasuk syirik. Dukun ya, pingin jodoh ke dukun pakai susuk gitu. Apalagi orang, udah gitu orang yang zalim kan cari sihir, ya, cari orang-orang yang pintar. Untuk apa? Menzolimi orang lain, lebih parah lagi, Bu. Gak boleh. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Maka ketika orang yang syirik, musyrik itu adalah dosa besar dan dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa yang lainnya. Maksudnya apa? Dosa syirik yang terbawa mati. Bapak Ibu, selagi kita masih sekarang hidup, ya, selagi malaikat Israel belum mencabut nyawa kita, kalau pernah berbuat itu segera untuk bertobat kepada siapa? Allah. Dosa apapun, selagi kita masih hidup, selagi nyawa kita belum dicabut oleh malaikat Israel, yakin dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana ketika dalam keadaan mati syirik, apalagi matinya disebabkan dengan perbuatan syirik, itu dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemana tempatnya? Lihat di dalam surat Al-Bayyinah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Sesungguhnya orang-orang kafir, ahlul kitab dan orang-orang musyrik. Musyrik, orang yang musyrik dengan orang kafir itu adik kakak, Bu. Nggak jauh beda. Ya. Fi nari jahannam, dia akan dimasukkan dalam neraka jahannam khalidina fiha abada, selama-lamanya, nauzubillah min dzalik.
Tapi kita insya Allah sedosa apapun kita, asal ada di hati kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat syirik, maka ketika nanti ahli surga sudah masuk surga, ahli neraka sudah masuk neraka, maka Allah menyuruh malaikat turun ke neraka. Siapa yang di dadanya bersinar imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun gak tahu lamanya sampai kapan, gitu kan, tapi dia tetap akan merasakan yang namanya surga Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, apalagi kita sebagai yang diakui sebagai umat Rasulullah kelak mendapat pertolongan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama, bagaimana kita berakhlak kepada Allah dengan cara beribadah kepada Allah dan meninggalkan segala larangannya. Ya gak ada, Bu, yang namanya manusia, betul gak? Gak ada yang selamanya benar, betul apa enggak? Gak ada yang selamanya salah. Ustadz juga kadang-kadang banyak salahnya, Bu. Ya gitu kan. Tapi yang terbaik itu kata Allah, segeralah kita untuk bertaubat kembali kepada jalan yang benar. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasar. Bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah dimanapun kita berada. Wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, maka nih, lakukanlah kebaikan, iringilah kebaikan setelah kita berbuat kesalahan. Ya, minimal ngimbangin, jangan ngimbangin. Kalau ngimbangin gimana termausinya timbangan amalnya. Ini kalau kita berbuat dosa sejam, ya minimal kebaikannya 5 jam gitu. Supaya apa? Supaya timbang amal kebaikannya lebih berat daripada amal keburukannya. Ya, tamhuha, minimal itu melebihi daripada apa tuh? Daripada amal kejahatan. Khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan bergaulah dengan sama manusia dengan pergaulan yang baik, ya. Gak ada manusia yang sempurna, pasti banyak salah. Tapi ingat, berbuat salah semenit, berbuat kebaikan sejam. Ya, karena ada yang disebut dengan yaumul mizan. Yaumul mizan itu apa? Hari di mana penimbangan amal. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Dan apabila timbangan amal kebaikannya lebih berat daripada amal keburukannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia akan mendapatkan tempat yang memuaskan. Udah dihisab, ditimbang, timbang kebaikannya, langsung insya Allah masuk surga. Gak neraka dulu, Bu. Tapi sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Dan apabila timbangan amal kejelekannya yang lebih berat, timbangan amal kebaikannya yang ringan, kejelekannya 90 kg, kebaikannya 10 kg. Di dunia ya, ditimbang. Ya, wa amma man khafat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Maka dia akan masuk ke dalam neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, api yang menyala-nyala. Udah langsung blus. Begitu kakinya nyampe di sini udah bergejolak. Masih ada harapan enggak di akhirat kita masuk surga? Tadi masih ada harapan, asal iman kita jangan luntur. Lama tidaknya di neraka tergantung terbanyak dosanya kita. Tapi asal ada iman, yakin masuk surga walaupun paling belakangan. Tapi insya Allah sebelakangan-belakangan pun umat Rasul dibandingkan umat sebelumnya, umat Nabi Muhammad akan masuk duluan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, akhlak terhadap sesama manusia. Kepada siapakah? Lihat. Kalau tadi suratnya wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, lanjutinnya apa, Bu?
wa bil walidaini ihsana, maka berbaktilah kepada kedua orang tua. Ini dekret Allah di dalam Al-Quran bahwa Allah mensejajarkan bagaimana ya pentingnya setelah kita bertauhid kepada Allah, yakin kita kepada Allah, maka Allah perintahkan untuk akhlak terhadap makhluknya, terhadap sama manusia, yakni kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Ini disejarkan bu ayatnya. Kenapa? Karena belum ada, tentunya belum ada kita kalau tidak ada orang tua. Dan Allah juga menjelaskan banyak dalam ayat. Saya pernah meneliti lagi S1 itu konsep pendidikan birrul walidain dalam Al-Quran. Namanya apa? Birrul walidain dalam Al-Quran. Itu banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran bagaimana dia untuk perintah berbakti kepada kedua orang tua. Di dalam surat Al-Isra aja dikatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Sama. Setelah kita kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Rabb, kepada Rabbnya Tuhan kita. Wa bil walidaini ihsana. Imma yablughana indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma wala taqul lahumā uff wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Ini jelas sekali nih. Bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua, karena memang orang tua banyak jasanya bagi kita. Kalau kita berbakti kepada orang tua, insya Allah anak kita pun berbakti pada orang tua. Bu, jangan salahin anak kita ya. Kalau anak kita membangkang sama kita, ingat berarti dulunya kita juga bangkang sama orang tua kita. Bukan hukum karma gitulah ya. Ya. Tapi ingat bu, betapa jasa orang tua yang sangat besar. Tapi Allah hargai ketika seorang ibu mengandung. Namanya mengandung kemanapun kita bawa. Kalau enggak, kerja bawa, di mobil bawa. Ya apalagi, ke toilet aja dibawa. Coba rasain gimana, lagi tidurnya juga susah. Tengkurap kayak belendong gini gitu kan. Kemudian dengkir begini juga ngap, sisingap. Itulah. Tapi itu semua kalau ikhlas Bapak Ibu, wah kebaikannya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua punya anak kan? Alhamdulillah. Bersyukur Bu. Ada orang begitu nikah brojol 2 tahun, 11 orang aja. Itu mertua saya ada 11 orang. Saya hanya dapat 3, 4, 1 celengan meninggal dunia. Tuh. Orang itu ada yang susah. Punya anak benar susah banget. Sampaikah dia pakai bayi tabung jutaan ya? Makanya harus disyukuri. Anak itu amanah, tapi bagaimana kelak menjadi umat Rasulullah kalau kita tidak punya anak? Coba Bapak Ibu, minimal gak usah banyak-banyak, 3 lah. Kembar semua. 3 kembar semua jadi berapa Bu? Kalau 2 aja 6, kalau kembarnya 3, 9, gak apa-apa. Dari 9 nanti nikah lagi banyak lagi. Wih, semakin banyak umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita meninggal dunia, anak kita yang akan mendoakan. Kalau gak punya, kasihan juga ya. Tapi memang itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Begitu hebatnya orang tua. Bahkan Bapak Ibu nih, kalau Bapak Ibu pusing, puyeng apa gitu kan. Gak usah, kadang-kadang kita mah yang jauh dicari-cari jarak kemana-mana. Bukan gak boleh, silakan jarak kemana-mana. Orang tua kita ditinggalin. Kalau ada apa-apa datang, kalau ada ibu tuh manfaatin Bu. Ya. Maunahnya ibu kita. Karena namanya orang tua itu seucap apapun yang diucapkannya benar-benar akan menjadi doa. Karena dalam hadis ridallahu fi ridha walidin wa suhtullahi fi suhtil walidin. Allah ridho kalau orang tua ridho. Allah murka kalau orang tua murka. Jadi kalau kita lihat, kalau ingin lihat nih, orang tua kita lagi ridho dan lagi murka, kalau Allah ridho dan lagi murka ke kita, lihat aja orang tua kita. Kalau orang tua kita lagi murka sama kita, berarti Allah pun murka. Kalau orang tua kita lagi ridho sama kita, Allah pun ridho.
Jadi mau apapun yang pertama mending datang kepada orang tua. Kemudian cium tangan, minta doanya. Yakin doa orang tua itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu Allah cabut, ya. Salah satu cabut daripada keberkahan orang tua dengan meninggalnya orang tua kita. Kita udah 3 punya orang tua, ya. Boro-boro mending kejarahin kagak. Ngedoain juga jarang. Gimana mau ngedoain kalau dia nggak sholat? Gimana mau ngedoain dia kalau nggak ke masjid? Lupa gak? Minimal kalau kita sholat itu habis sholat ya baca istighfar, baca doa. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bu, ada harapan kalau kita punya anak soleh. Dosa-dosa kita walaupun meninggal dunia asal jangan syirik itu masih ada harapan, Bu. Di alam kubur itu masih ada harapan. Karena kita diperintahkan untuk meminta ampun kepada orang-orang muslim baik yang hidup maupun yang mati. Betul apa enggak, Bu? Makanya ajarin anak-anak kita mulai dengan agama supaya bisa baca Quran. Ajarin anak kita dengan agama supaya bisa berdoa. Secara tidak langsung kalau anak-anak kita selama hidupnya dia beribadah kepada Allah itu secara langsung Bapak Ibu kebaikannya akan sampai kepada kita. Kenapa? Ibarat internetnya connect sama kita udah langsung. Ada wifi di mana truk gitu kan. Oh di sini ada wifi truk begitu. Idza matabnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Ketika anak Adam meninggal dunia seluruh amalnya terputus illa min salasin kecuali 3 perkara. Yang pertama apa? Shadaqatun jariyatun. Pertama adalah sedekah jariyah. Ada kelopak diisi, ada masjid diisi, dimanapun diisi, ada minta-minta diisi. Gitu. Masjid perlu dibangun diisi. No, masjid JIC yang rusak diperbaiki. Tapi kadang-kadang ada orang yang memperbaiki, tapi kadang-kadang susah. Orang itunya ada aturan-aturannya. Siapa yang menghalang-halangi dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Itu rumah Allah. Banyak orang yang mau nyumbang, banyak orang yang mau membangun siap dengan hartanya, tapi dia tidak mau menghalangi itu. Amal orang menghalangi ibadah Allah Subhanahu wa taala. Kelak dia mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang membangun masjid, maka Allah akan bangunkan rumahnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Bu, kalau masih hidup punya harta yang banyak, lebih baik nih sebagian wakafin. Kalau udah mati belum tentu tuh anak kita peduli sama kita. Yang ada apa? Berantem apa? Warisan. Saya mah ntar anak saya mah baik-baik semua ini semua. Bu, belum tentu karena ketika bagi waris Bu, setannya itu ganas banget Bapak Ibu. Ya. Yang ada ya udah tetap buat anak kita, tapi bagaimana kita kalau bisa mandiri anak-anak kita gitu. Berikan apa? Wariskan ilmu. Biarkan harta kita habis, yang penting anak kita mendapatkan ilmu. Memang mondok itu biayanya besar, iya besar. Tapi itu akan menjadi amal ibadah buat kita. Harta, ninggalin harta harus dijaga, tapi insya Allah kita ninggalin ilmu sama anak kita, dia akan menjaga kita. Amin. Ya Bu, dengan ilmu Allah akan berikan harta buat anak kita. Tuh. Maka yang kedua, ilmin yuntafa'u bihi, mempunyai ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang diamalkan. Ibu baca bismillah, amalkan bismillah, kemudian ajarin sama anaknya. Itu namanya ilmu bermanfaat. Ibu bisa tentang wudu, ajarin anaknya, ajarin orang lain, itu bermanfaat. Bu, apalagi anak kita tuh ajarin tuh bismillah. Anak kita ajarin suratul Fatihah. Surat Fatihah dibaca setiap sholat. Selagi dia dibaca setiap sholat, maka amalnya itu akan mengalir. Beruntunglah jadi guru-guru ngaji Bu. Walaupun gak dapat duitnya, alhamdulillah Allah akan ganti. Amin. Amin. Yang penting duitnya dari mana aja, insya Allah rezeki nomplok udah datang. Allah akan menjaminnya. Yang penting di akhirat kelak itu yang akan mengalir ketika kita sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini juga tuh sampaikan lagi, insya Allah itu menjadi amal yang ibadah. Dan insya Allah yang menyampaikan itu sampai gak ke orang tua yang udah meninggal, sampai sebagai amal yang ibadah. Ya. Kemudian yang ketiga, anak soleh yang mendoakan.
aw waladin sholihin yad'u lahu. Ini bagaimana kita mencetak anak yang soleh? Insya Allah ibu-ibu adalah mantan anak yang soleh. Alhamdulillah. Ibu juga anak yang soleh buat emaknya yang udah meninggal gitu. Ini anak-anak kita diajakin tuh ngaji. Alhamdulillah. Ini ke mall aja diajakin sini enggak. Kenapa Bapak Ibu? Anak yang soleh akan menjadi penolong buat kita ketika kita sudah meninggal dunia. Kita pingin Bapak Ibu. Ingin enggak ketika meninggal dunia anak kita di sebelah kiri kanan kita. Anak kita yang menuntun talqin kita. Apa tuh talqin? La ilaha illallah. Didoain, yang satu baca Quran, yang satu talqinin la ilaha illallah. Ketika kita meninggal dunia terakhir lagi gak bisa Allah, Allah, Allah. Plek. Betapa nikmatnya punya anak seperti itu. Kemudian setelah meninggal dunia gak usah orang lain, minta orang lain. Anak kita cukup ada berapa? Minimal 4, kalau gak 6. 4 boleh. Ada cewek cowok. Biasanya emaknya suka ngomong, nak kamu kalau ibu meninggal dunia kamu yang mandiin, yang lain. Begitu juga bapaknya, cowok kamu yang mandiin bapakku. Betapa indahnya, karena dia punya ilmu. Mondok tadi, dimandiin sama anaknya, dikapanin sama anaknya, disolatin sama anaknya. Itu lebih berkah Bapak Ibu. Ya, kalau sama anak kan dilus-lus bener gitu kan. Sama orang lain belum tentu disodor. Gitu ada nggak tahu juga orang kan, jangankan dipegang gini sakitnya betapa gitu mereka orang meninggal dunia. Habis itu apa? Didoain. Habis salat didoain, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'bu'anu. Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'bu'ana. Di depan Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang nguburin dia, ditutup kuburannya, kemudian doakan 7 langkah orang yang nguburin, ibu dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali. Mati itu sebentar Bu. Percaya gak? Gak percaya mati duluan, kita kasih tahu ya. Ya, coba yang lain pada pulang, anaknya ngaji di sana, anaknya mendoakan. Maka ketika kita di alam kubur, ketika disiksa oleh malaikat, tetapi berkat doanya anak-anak yang soleh, maka Allah menghentikan daripada dosa-dosa kita. Itulah untungnya mendapat anak yang soleh. Udah ahli sedekah tadi, ya. Karena banyak orang nanti di yaumul kiamah ingin kembalikan ke dunia. Tolong kembalikan ke dunia. Apa tujuannya? Bukan untuk sholat, untuk gaji, apa? Untuk sedekah. Ya. Dan yakin Bapak Ibu, kita bersedekah itu tidak akan menjadi fakir buat kita. Nih. Setiap hari ada malaikat yang selalu mendoakan kita. Malaikat yang pertama doanya begini. Allahumma anfik munfikun khalfan. Ya Allah, berikanlah tambah-tambah rezeki bagi mereka yang senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Malaikat kira-kira dikabul gak doanya? Kabul. Malaikat tuh gak pernah dosa, taat terus pada Allah, didengar. Tapi sebaliknya, malaikat yang kedua pun berdoa. Bagaimana doanya? Allahumma amsik mumsikan halban. Ya Allah, berikanlah kerusakan bagi mereka yang pelit, tidak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah. Bu, lihat keluarga kita. Sebelum ke orang lain tuh lihat keluarga kita dulu, yang terdekat. Anak kita udah, keluarga kita udah, sebagian lihat. Nih kakak, adik, apalagi orang tua Bu. Jangan sampai sebelum kepada yang lain orang tua duluin. Berkah. Ya, berkah insya Allah. Baru tuh orang tua, kakak-kakaknya, ada yang punya gak? Kalau kaya gak apa-apa gitu. Gak kaya dikasih. Jangan sampai kita ngasih yang lain tuh, saudara gak gimana, sakit hatinya kayak gitu. Bu, ya. Baru tetangga kita, ini yatim tuh. Fakir miskin yatim di antara kita, insya Allah berkah. Saya melihat kemarin di media sosial, ada orang yang menyiapkan makanan gratis. Ada lagi, ada kan Bu ya? Banyak kan? Dia dari siapapun nggak tahu. Yang penting siapin siapa makan sepuasnya. Itu mengapa? Kalau orang yang tahu, pasti dia lakukan. Berkah. Allah yang akan menjamin rezeki kita. Bapak Ibu, rezeki kita itu ditentukan oleh Allah. Seberapa-seberapanya Allah. Tapi bagaimana tuh melancarkan rezekinya? Salah satunya agar berkembang rezeki kita adalah dengan bersodakoh. Insya Allah lancarkan juga dengan duha dan kajian duha. Wah mantap, insya Allah. Tuh, Allahumma anfik munfikun halfan.
Tapi sebaliknya Allah memsikkan harapan orang yang pelit, saudaranya nggak dikasih, tetangganya dikasih, didoain bu, Allah berikan kerusakan. Dia bengek mulu, masuk rumah sakit mulu gitu. Kalau nggak motornya hilang gitu. Itu salah satu. Nauzubillah min dari. Tapi ibu kalau rajin sedekah, insya Allah Allah jamin. Ya, kenapa? As-sa'iyun qaribum minallah, qaribum minan nas, qaribum minal jannah, ba'idum minan nar. Orang yang pemurah, orang yang dermawan, qaribum minallah, dekat dengan Allah, qaribum minan nas, dekat dengan manusia, qaribum minal jannah, dekat dengan surga, ba'idum minan nar, jauh daripada api neraka. Siapa sih manusia yang gak senang sama orang dermawan? Apapun duit ya bu ya, nggak ada duit menjauh, kalau ada duit pasti mendekat, gitu kan bu? Tapi jangan sombong ya, mau jauh mendekat kau punya sodakoh. Kalau kita ingin berkembang hartanya. Wal bakhil, orang yang pelit, ba'idum minallah, ba'idum minan nas, qaribum minan nar, ba'idum minal jannah. Orang yang pelit jauh dari rahmat Allah, orang yang pelit jauh dari manusia. Tadi manusia dekat dengan pelit dia makin. Didoain mah iya, mampus loh kayak gitu. Kamu tuh jangan sampai bu. Ba'idum minal jannah, jauh dari surga Allah, qaribum minan nar, dekat daripada api neraka. Inilah semua itu adalah merupakan akhlak kita terhadap sesama manusia, termasuk tadi kepada kedua orang tua. Jadi kalau kita ingin berkah hidup dunia dan akhirat, hormati, jangan sampai kita menyakiti orang tua. Jangankan menyakiti, wala taqul lahuma kita saja mengucapkan itu udah dosa besar, apalagi berantem sama orang tua, apalagi membunuh orang tua. Nauzubillah, dosa yang sangat besar. Nauzubillah. Itu akhlak. Kepada akhlak sesama manusia, bagaimana Rasulullah SAW? Rasul sangat dibenci sama orang-orang kafir. Tapi ada orang kafir yang buta. Namanya siapa, ada yang tahu? Ummi Maktum. Ya, siapa namanya? Ummi Maktum. Dia sedang lewat. Tiap lewat, Nabi selalu ngasih susu, roti disuapin, lewat. Dia sambil ngomel-ngomel gini. Dia enak banget, kamu baik banget sama aku, ya tuh si Muhammad itu katanya Nabi dan Rasul. Tapi boro-boro dia bantuin aku, boro-boro ngasih sama aku. Padahal yang di depan siapa? Muhammad. Jalan lagi terus, jalan lagi. Ketika suatu saat Nabi sakit. Kok kata dia gak ada yang lewat ya, gak ada yang lewat ya gitu kan. Kok gak ada yang ngasih? Dia tanya kemana? Kemana? Dia cari info. Ternyata dia sakit. Ternyata yang ngasih itu setiap harinya bukan orang lain, tapi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dia dibenci gak sama orangnya? Dia benci. Karena dia tahu ternyata yang baik, Rasul tidak banyak ngomong, tapi dengan af'alnya, lakukannya kebaikan itu akhirnya apa? Dengan akhlaknya Rasulullah, akhirnya Ummi Maktum tadi, akhirnya dia bersyahadat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masuk Islam. Jadi kita dakwah bilhal, Bapak Ibu ya. Yo. Kenapa kita harus mencontoh Rasul? Apa yang tidak ada dalam diri Rasul? Allah jelaskan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, surat Al-Ahzab. Sungguh pada diri Rasul itu terdapat suri teladan. Pantas kita jadikan Rasulullah sebagai suri teladan. Dalam bidang apa-apa? Semua bidang. Coba apa yang tidak ada dari Rasul? Rasul adalah sebagai pemimpin yang amanah, benar. Karena Rasul mempunyai 4 siblak. Patonah, tabligh, amanah. Ya. 4 sifat Rasul itu benar-benar yakini dan dia lakukan. Ini menjadi teladan buat kita calon seorang pemimpin. Dari dulu diomongin kayak gitu mulu, tapi yang udah jadi ya begitu-begitu juga. Hasilnya apa? Ya begini-begini juga jadinya gitu kan. Ya gitu. Padahal Rasul adalah seorang pemimpin. Bukan dia memimpin umat Islam. Bagaimana Rasul juga berdiplomasi dengan orang-orang kafir. Rasul adalah orang yang paling toleransi. Pernah ada orang Yahudi, Muhammad, yuk kali-kali gini deh, aku ikut ke masjid, talim, sholat, tapi kali-kali kamu ikut ibadah aku. Toleransi dalam bidang apa?
Kalau dalam bidang keyakinan jelas lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamaku, bagiku agamaku. Dalam bidang yang lain silakan saja dalam bermasyarakat, dalam lingkungan, dalam bidang ekonomi. Rasul aja sebagai seorang ekonomi yang sukses, betul apa enggak? Bagaimana dia ekonomi yang dicontohkan oleh Rasul dengan Siti Khadijah. Sehingga Siti Khadijah seorang wanita yang kaya raya, yang cantik, terpesona dengan baginda Rasul. Kenapa? Akhlaknya. Kenapa? Kejujurannya. Rasul usia 40 tahun, Khadijah berapa tahun? Khadijah 40 tahun, Rasul berapa? 25 tahun. Bagaimana Rasul menjajakan perdagangannya saat itu? Bagaimana Rasul berdagang? Nih kalau Rasul berdagang begini. Dari Khadijah nih pulpen. Dari saya harganya pulpen ini 5.000. Terserah kamu berapa saja cari keuntungan. Begitu kan? Rasul begini juga sama. Nih pulpen siapa yang mau beli, harganya 5.000, terserah mau berapa dilebihinnya. Begitu. Ini kalau kita udah harganya ngebohong, waduh gitu kan. Ini pulpen berapa? Udah 5.000, pokoknya 2.000. Padahal dari sononya harganya berapa? 2.000, udah bohong bu, hati-hati yang jualan ya. Wailul lil mutaffifin, rakawel bagi mereka yang suka jual beli, ngurangi timbangan. Hati-hati dikit Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu kalau misalkan ada yang saya makan dan ikhlasin aja, itu jadi amal ibadah ya kalau yang jualan. Tapi kalau gak ridho dosa juga dia. Soalnya kita kan beli jeruk, bang beli jeruk, udah makannya 5 biji udah baru beli gitu. Kedua dek juga ya, kalau ngasain aja bang, ikhlas ya gitu. Bagaimana jual beli yang terbebas dari riba? Wa halallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli yang bohong itu adalah riba. Sekarang kan zaman kredit segala macam bu. Siapa yang kredit? Segala macam ke bank. Ya udah, memang kondisinya seperti ini. Tapi saya alhamdulillah Bapak Ibu, saya konsisten dengan istri gitu kan. Di awal kalau punya duit ya udahlah beli motor gitu kan. Kalau punya duit ya udahlah beli rumah gitu kan. Insya Allah gak pernah ngeredit, gak pernah minjem walaupun ditawarin. Saya jadi koperasi aja gak pernah minjem bu, kayak saldonya dikit aja karena koperasi wajib ya. Tapi gak pernah minjem. Tapi insya Allah Bapak Ibu, kita yang terbebas dari riba itu akan menjadi berkah buat kita semua. Itu akan bersih Bapak Ibu. Sekarang coba pinjam Bapak Ibu, kredit aja. Kenapa? Memang ada kredit itu ada yang haram, ada yang bolehkan. Pokoknya kalau ada dua harga, jadi kalau kredit dengan harga yang sama boleh. Contohnya Bapak Ibu, saya beli HP, di harganya 3 juta, dijual cash 3 juta, di kredit 3 juta, boleh. Karena nggak ada apa, nggak ada ribanya kan, nggak ada lebihnya kan. Tapi ini kalau misalkan nih HP ini di kredit 5 juta, cashnya 2 juta, berarti udah untungnya berapa? Tapi rata-rata begitu kan bu, berapa persen sih tiap bulannya? Kalau bisa, saya nggak larang ya, lebih baik nabung dulu. Insya Allah dengan nabung berkadang kan punya utang, punya motor banyak, mobil banyak, punya utangnya banyak, apalagi terkena penjol. Tahu penjol bu? Sekarang lagi musim, saya tiap hari kadang-kadang teleponin, halo di kantor, aduh kasihan banget, hati-hati bu. Ya, itu kenapa seperti itu terjadi? Karena kurang berkah rezekinya. Kalau berkah insya Allah kita tidak punya utang, apapun yang kita mau ada, hati tenang dan tentram. Insya punya utang, malam nggak punya tidur, nggak bisa tidur, bikin nggak bisa nikmatin bu. Ya kalau masih kurangin, gitu kan? Ya punya motor siapa bisanya ngeredit ya udah kurangin. Tapi kalau bisa nabung cash, berbanyak sedekah, insya Allah berkah. Itu Nabi. Bagaimana Nabi juga mengayomi masyarakat. Ingat lagi Hajar Aswad Bapak Ibu, peristiwa Hajar Aswad. Siapa yang udah pernah haji umroh? Siapa yang udah mencium Hajar Aswad? Ya, mudah-mudahan kita bisa haji dan umroh. Ketika suku-suku yang lain berantem ingin apa? Ingin memindahkan tuh ya Hajar Aswad tersebut. Tapi datang seorang Nabi Muhammad SAW. Bagaimana caranya supaya semuanya bisa ikut? Akhirnya apa? Cari kain yang panjang segi 4 gitu kan. Kemudian Hajar Aswadnya taruh di tengah.
Akhirnya semua suku kabilah itu memegang ujung-ujungnya, akhirnya diangkat semuanya. Kira-kira berantem gak kayak gitu? Kagak. Hebat gak tuh seorang pemimpin? Hebat. Seorang pemimpin itu bisa mengayomi seluruh lapisan masyarakat, bukan mengadu domba masyarakat. Yang bikin masalah siapa? Dia. Aduh, pising begitu aja. Apa fungsinya menjadi seorang pemimpin? Itu pun akhlak daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, selain manusia yang mempunyai akal yang sempurna, makhluk yang sempurna, hayawanun natik, bagaimana memperlakukan kita kepada seluruh makhluk, hewan, tumbuhan, Bapak Ibu. Kita dengan kita menanam tumbuhan itu menjadi amal jariah buat kita, Bapak Ibu. Walaupun yang makannya siapa, terserah. Makanya orang tua dulu kan naruh dadam di kebun, walaupun dia sudah tua, biarin buat anak cucu, betul gak Bu? Itu amal jariah, kebaikan. Bagaimana kita peduli terhadap alam, ya? Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di muka bumi karena tangan-tangan manusia. Hancur semua Bu, lebur. Kalimantan kemarin ada lihat dari pilot katanya. Terlihat di bawahnya apa Bapak Ibu? Bukan lagi hutan, bukan lagi apa? Comrod Katulistiwa yang dulu terkenal Bapak Ibu ya. Sekarang sudah terlihat Bapak Ibu lapisan SSSS yang membeku di sana. Rusak. Kenapa? Segelintir manusia mending kalau hasilnya buat kita. Betul apa enggak Bu? Kemana tuh hasilnya? Indonesia sebenarnya bisa sejahtera Bapak Ibu. Apa yang tidak ada dalam Indonesia? Emas, Freeport terbesar dibawa ke Amerika. Amerika yang punya emasnya. Kenapa? Karena itu pemimpinnya kita. Tambang, emas, perak semuanya. Seharusnya Indonesia kaya raya Bapak Ibu. Kenapa ini terjadi? Allah berfirman dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lapatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kazzabu wa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk negeri tercinta Indonesia amanu, beriman kepada Allah, wattaqau, dan bertakwa kepada Allah, apa yang Allah berikan? Lapatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, maka Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Air hujan yang diturunkan oleh Allah insya Allah bisa menyuburkan Indonesia. Apa yang tidak bisa? Naruh tongkat aja jadi Indonesia. Betul apa enggak? Tuh, tambang, emas, segala macam, sawit, internet tuh. Besar kan? Kemana? Itulah kurang berkah. Walakin kazzabu fa akhadnahu bima kanu yaksibun. Tapi tunggulah, jika penduduk negeri tercinta Indonesia tidak mau beriman dan bertakwa kepada Allah, tunggulah adab Allah yang sangat pedih. Sekarang info-infonya dari BMKG apa? Gempa melulu, gempa mulu, gempa mulu. Tapi nggak jadikan gempanya. Gak usah takut, kita punya siapa? Allah. Semuanya akan mati, akan mati. Ibu semua udah punya tiket Bu. Ibu itu udah pegang tiket kematian. Tapi Allah rahasiakan tiket itu jamnya, waktunya dan tempatnya. Kapanpun Allah akan mencabut nyawa kita selagi kita zikrullah, selagi kita beriman kepada Allah. Insya Allah husnul khotimah. Gak usah takut. Mau lari kemana? Mau lari ke sono, gempanya di sono. Ayo, gak usah takut. Apa ditakut-takutin suruh pindah ke IKN gitu? Kita mah tetap orang Jakarta Bu ya. Iya, Jakarta gempa, Jawa Barat gempa, gempa. Kalimantan gak ada yang gempa, buktinya kagak ada gempa. Akhirnya apa? Akhirnya jadi apa? Masyarakat cemas, bodoh-bodohin masyarakat aja. Memang gempa-gempa terjadi, biarin aja kalau memang terjadi. Insya Allah orang beriman gak dapat, walaupun mati insya Allah husnul. Bagi orang-orang yang beriman, azab tuh bagi dia. Ta'udzubillah min dalik. Bagaimana kita menyayangi tumbuhan? Bagaimana kita menyayangi hewan? Salah satunya kucing. Ibu punya kucing di rumah? Boleh. Punya anjing? Ya. Punya babi? Kenapa kucing, anjing dan babi ini, kucing kok lebih mulia anjing? Masih ada waktu guys, saya akan cerita. Masih ada waktu Pak Haji? Berapa menit lagi? 5 menit lagi, oke. Saya akan cucup dengan cerita ini. Saya kalau udah ngomong panjang juga ya. Kalau sekarang bisa minum, bulan puasa bisa minum mongkek. Dengerin, di zaman Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman itu salah satu nabi yang memang dia tahu apa yang dikatakan oleh
binatang-binatang. Bukan kayak Mama Gufron gitu. Tahu nggak ada gitu. Bohong Bu, itu bohong dia, bohong. Yang ada itu mujizat itu hanya Nabi Sulaiman yang bisa mengerti bahasa semut, bahasa semuanya. Selain itu nggak bisa. Kecuali para nabi yang lain. Apalagi Mama Gufron nggak bisa. Ketika zaman Nabi Sulaiman dihadapkan 3 binatang. Ada kucing, ada anjing, ada babi. 3 binatang ini makhluk Allah. Ciptaan Allah. Disuruh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kucing. Nih kucing begini Ibu syukurnya. Alhamdulillahilladzi ja'alanil khiraq. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikanku kucing. Walam yaj'alani, sebelahnya apa tuh? Kalba, anjing. Tidaklah aku dijadikan anjing. Kenapa? Kucing boleh gak dipelihara? Boleh. Bulunya suci, suci. Kotorannya najis, kencingnya najis Bapak Ibu ya. Jangan mentang-mentang tainya enggak. Boleh dipelihara, boleh dipegang, suci. Dan itu adalah salah satu binatang memang kesayangan Rasulullah. Bahkan ada satu sahabat yang dia senang memelihara kucing. Dia mendapat gelar Abi Hurairah, bapaknya kucing. Namanya siapa? Abu Hurairah. Boleh ya Bu kucing, ya. Tapi kalau banyak-banyak di saya tuh di rusun banyak banget. Tiap apa tangga tai kucing pusing juga kayak gitu Pak ya. Tapi kucing kalau kucingnya dia dipelihara dengan baik, saya kira bagus. Tapi gak usah banyak-banyak Bu, satu aja. Ini 12 biji ya pusing juga, mentang-mentang. Yang kedua, anjing, silakan kamu bersyukur kepada Allah. Apa kata anjing? Alhamdulillahilladzi ja'alanil kalba walam yaj'alani, sebelahnya apa? Khinzir. Segala puji bagi Allah yang telah aku jadikan anjing dan tidaklah aku dijadikan babi. Kira-kira anjing najis gak? Najis, pegang najis, termasuk najis mughaladhah. Semuanya najis. Boleh gak dipelihara? Masih boleh, tapi kalau bisa benar-benar memeliharanya. Ada kan sama polisi buat angin herdak kayak gitu kan? Tapi memang kalau ada anjing di rumah, malaikat gak mau datang. Gak usah lah ya, gak usah. Tapi martabatnya masih mending ada memelihara anjing, betul apa enggak? Yang ketiga, babi. Alhamdulillahilladzi ja'alanil khinzir walam yaj'alani tarikus shalah. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikanku babi. Tidaklah aku dijadikan orang yang meninggalkan sholat. Jadi martabat orang yang meninggalkan sholat lebih buruk daripada babi. Karena di zaman Rasul ada orang yang meninggal dunia tidak pernah sholat, kemudian dia berubah menjadi babi, kemudian anaknya itu dia kepada Rasul, ya Rasul, itu orang tua saya meninggal dunia tidak ada yang ngurusin. Masa gak ada yang ngurusin? Coba sahabat dilihat, ternyata orang gak mau ngurusin karena dia jadi babi. Akhirnya Rasul datang. Dia tanya, hei nak, bener anak bapak kamu gak pernah sholat sama sekali? Bener gak pernah sholat. Coba dengar-dengar, oh iya dia pernah sekali sholat. Kata Rasul, pernah sekali sholat, Rasul berdoa, akhirnya dia jadi. Dari babi tadi menjadi manusia. Tiba-tiba jadi babi lagi. Kenapa? Hanya sekali sholatnya gitu kan. Ya. Itu di zaman Rasul. Jadi akhlak kita kepada Allah, yakni tadi wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembah Allah, laksanakan perintah Allah, sholat, ngajinya, taklimnya. Ya. Kemudian akhlak yang kedua adalah akhlak kepada sesama manusia. Yang pertama adalah akhlak kepada orang tua. Dan lupa Bu, sama guru ya. Kalau ingin berkah ilmunya sama guru, berkah insya Allah. Walaupun sudah tua, kita udah tua, datangin guru. Dia senang sekali. Kalau dia senang, berkah ilmunya buat kita. Ya. Dan juga akhlak kita kepada orang yang membutuhkan, saudara-saudara kita harus diperbaiki. Jangan banyak gosip mulu ya Bu. Jangan banyak status mulu ya Bu. Itu jadi amal jariah keburukan di medsos tuh. Ya, jadilah kita dayan fil medsos. Bagaimana dayan fil medsos? Berikanlah hal-hal kebaikan di medsos. Kita dibaca, insya Allah ya medsosnya bisa memberikan kebaikan untuk orang lain. Saya punya YouTube, Bapak Ibu punya TikTok, insya Allah dakwah semuanya. Insya Allah. Jangan gebleng pakai jilbab, pulang sekolah, pulang ngaji kayak gitu. Aduh, kelihatannya gak manfaat Bapak Ibu. Itu kan TikTok gitu kan. Nah, yang terakhir, bagaimana kita hablum minal alam. Bagaimana kita memelihara alam ini. Karena kita masih hidup di alam ya. Alam sangat membutuhkan kita dan termasuk bagaimana kita berbuat baik kepada binatang. Bahkan ada seorang yang banyak dosanya berzina. Kemudian ada anjing yang kehausan, hadis. Kemudian ambilkan dia
slopnya diberikan airnya itu kepada anjing, akhirnya apa dia meninggal dunia, dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia berbuat baik kepada binatang, karena itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita beribadah kepada Allah, akhlakul karimah kita kepada Allah, akhlakul karimah kepada manusia, akhlakul karimah yang baik terhadap sesama dan alam, pada hakikatnya kita sudah mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Rasulullah adalah Al-Qur'anul Karim. Kalau kita ingin lihat apa Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari, lihatlah kebiasaan dan perilaku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan umumnya bagi kita semua. Bila ada kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mungkin sebelum ditutup masih ada pertanyaan. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau nggak bisa jadi PR Bu ya. Nanti bisa WA aja dengan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.